Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sailum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Augustinus memimpin Romawi dalam kehancuran. Kenapa Romawi di era keemasannya bisa hancur? Karena muncullah berbagai masalah. Dan juga timbul kehancuran di berbagai ruang politik ketika Kaisar Romulus dengan berbagai cara membiarkan politik menjadi tidak sehat. Seluruh oposan hendak dibunuh. Hastolus dan Tom Lembonglus dibuat dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar begitu. Padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Masih juga bicara soal benar tidak gerakan teman-teman ini. Padahal yang harusnya Anda koreksi, benarkah kami? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu, bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut, padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika, sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya, sementara di dalamnya banyak masalah. Masih juga merasa pintar, memformat kabinet masuk ke tidar untuk dilatih moral dan kualitas kabinet. Tapi belum sampai 100 hari, sudah kemudian dipecat karena melanggar etik. Masih juga merasa benar. 100 hari ada kekacauan. Ada menteri buat kebijakan. Menterinya Bang Idrus di zaman Romawi tapi. Sabar Bang. Sabar Bang. Menteri Abang buat kebijakan nasional. Tapi tidak pernah digunakan pilot project langsung berlaku nasional. Timbul kekacauan nasional. Tapi sudah selesai. Bukan selesai, tapi timbul kekacauan. Kekacauannya belum selesai, mungkin kebijakannya sudah selesai. Apa kekacauannya Bang? Secara ketatanegaraan. Ada menteri buat kebijakan, eksekutif, tapi dievaluasi sebagai eksekutif oleh legislatif. Wakil ketua DPR mengevaluasi kinerja menteri, mengatasnamakan presiden. Sebut ketatanegaranya di mana. Kalau bukan di era Romawi dalam ajang yang disebut dengan kehancuran massal. Kapan timbul perubahan? Bang Ade, ketika sekelompok Renesan berdiskusi memperbaiki keadaan. Siapa mereka? Anak-anak muda pembaharuan. Ada Fidel, El Comandante, ada seorang perempuan memimpin ITB, coba bayangkan. Saya ingin kasih tahu, kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Tapi bukan ngancam kan? Bukan ngancam, hanya menakut-nakuti. Saya khawatir kalau kita tidak membaca pergerakan dan suasana kebatinan saat ini. Padahal banyak catatan sejarah bahwa Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, kasus kemudian Libanon, Yaman, Arab Spring, itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa.
Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang. Ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni bisa saya... Cukup Pak, cukup. Ya? Udah jatuh. Enggak, ini saya tadi curhatnya Kang Dedi ini. Ya nanti dijawab lagi sama Dedi. Nanti sambil kopi kita Bang. Oh begitu, jadi ini ya. Pemirsa, kita udah dengar diskusi yang begitu panas malam ini. Dan saya kira untuk anak muda yang penting dalam hati saya mengatakan jangan pernah menyerah. Setiap generasi punya tantangan. Zaman penjajahan, tantangan itu adalah penjajah. Zaman Orde Lama juga banyak tantangan. Termasuk pemberontakan ke-30 SPKI. Zaman Orde Baru juga ada tantangan. Begitu pula
post reformasi ini generasi sekarang juga punya tata. Tapi ya karena beliau ini tadi, Bung Ferry ini tadi mengungkit-ungkit sejarah Romawi. Boleh Cicero juga punya nasihat. Kata filosof Marcus Cicero, zaman Julius Caesar. Dia bilang, selama ada kehidupan, selama itu ada harapan. Jadi jangan putus asa. Ya, ada harapan berarti nggak gelap. Ada juga filsuf Yunani, Bang, yang mengatakan namanya Cicero Cardi-Ilyas. Sebelum ILC kembali ke televisi, tidak ada demokrasi di rezim itu. Baik pemirsa, kita sampai ketemu ILC yang akan datang.